Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Sanul Nasya Almira akan membawakan suatu cerita yang melegenda di Cirebon, yaitu kisah cinta Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin. Ada yang tahu tidak kisahnya? Mari kita simak. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Cirebon. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya bernama Syarif Abdullah, seorang dari Mesir yang menyebarkan agama Islam, keturunan ke-17 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bergelar Sultan Maulana Muhammad. Kiprahnya menjabarkan agama Islam dan membangun peradaban Cirebon. Tidak diragukan lagi, Cirebon tidak lepas dari peran etnis Tiongkok, Arab, dan India, termasuk kisah cinta Sunan Gunung Jati dan Putri dari Kerajaan Cina, Putri Ongtin. Berawal dari perjalanan yang ditempuh Sunan Gunung Jati dari Mesir ke tanah Jawa. Selama perjalanannya, beliau berdakwah Islam untuk menyebarkan agama Islam. Suatu ketika, beliau ingin melaksanakan ibadah, tapi tidak seperti biasanya. Beliau merasakan kegelisahan. Akhirnya, beliau pergi ke tepi pantai dan melaksanakan ibadah di atas perahu. Tiba-tiba, setelah dia melaksanakan ibadah dan turun dari perahu, dia melihat sekitar dan berjalan. Alangkah terkejutnya ia melihat orang-orang asing yang didominasi bermata kecil. Tapi beliau tidak kehabisan akal. Di negeri asing, beliau tetap berdakwah Islam dan menjadi tabib. Sampai terdengar di telinga sang kaisar Cina. Kaisar Cina merasa terganggu dan resah karena orang asing lebih pandai daripada rakyatnya. Dipanggillah Sunan Gunung Jati ke sana. Pengawal, panggilkan Sunan Jati kemari. Setelah itu, Kaisar Cina menyusun siasat dan menyuruh putrinya, Putri Ongtin, menaruh bokor kuning ke dalam perutnya dan duduk berdampingan dengan saudarinya yang benar-benar hamil 3 bulan. Sunan Gunung Jati disuruh menebak mana yang hamil. Sunan Gunung Jati meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarif Hidayatullah menunjuk Putri Ongtin yang mulia. Inilah putrimu yang benar-benar hamil. Sang Kaisar Cina tertawa dan mencemooh Sunan Gunung Jati, mengira tebakan itu keliru. Wah, ternyata kau tak sepandai dan sakti yang orang-orang katakan. Berhasil membuktikan Sunan Gunung Jati tidak sepandai dan sakti yang orang-orang katakan, Kaisar Honggi mengusir Sunan Gunung Jati dari istana. Pergilah engkau dari negeriku, kau ini hanya penipu. Setelah itu, Putri Ongtin melepaskan bokor kuningan dari perutnya. Namun, apa yang terjadi? Bokor kuningan yang ada di dalam perut Putri Ongtin menghilang. Ayah, bokornya hilang, ayah, bokornya hilang. Setelah kejadian itu, Putri Ongtin terus-menerus bersedih, bukan karena kehamilannya, melainkan merindukan Sunan Gunung Jati. Kaisar Honggi membolehkan Putri Ongtin menyusul Sunan Gunung Jati ke tanah Jawa. Putriku, maafkan ayah, ini semua salah ayah. Baiklah, ayah perbolehkan engkau menyusul Sunan Gunung Jati ke tanah Jawa. Ayah akan mengutus panglima untuk mengawalmu. Akhirnya, Putri Ongtin menyusul Sunan Gunung Jati ke tanah Jawa. Dalam perjalanannya,
Putri Angtin terus-menerus memikirkan Sunan Gunung Jati. Setibanya di tanah Jawa, Putri Angtin tidak langsung dinikahkan oleh Sunan Gunung Jati karena Sunan Gunung Jati sudah punya istri. Selain itu, Putri Angtin harus menuruti syarat dari Sunan Gunung Jati, yaitu Putri Angtin dan pengawalnya harus masuk Islam. Syarat itu dipenuhi oleh sang putri. Dengan bantuan Sunan Gunung Jati, Putri Angtin membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah Putri Angtin masuk Islam, Putri Angtin dan Sunan Gunung Jati menikah. Nah, teman-teman, apa pesan moralnya? Ya, tidak boleh berprasangka buruk dengan orang lain ya. Sekian dongeng dari Sanum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.